Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah keyakinan kami ya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan inilah juga keyakinan kami bahwa Engkau sudah menyediakan berkat firman yang terbaik pada hari ini. Akan tetapi inilah pengakuan kami bahwa kami seringkali menjadi pendengar dan pelaku firman yang lemah. Itu sebabnya Tuhan, kami sungguh memohon Roh-Mu yang kudus boleh menopang, menolong, menuntun kami untuk kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik. Pimpin kami masuk dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, dan kebenaran-Mu masuk dalam hidup kami. Terangilah pojok hati kami yang terdalam, didiklah kami yang bodoh, arahkan ulang kami yang sering tersesat, ajar kami supaya kami boleh dewasa di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu-satunya nama yang kami cintai dan kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama orang percaya yang siap dengar firman, katakan amin, puji Tuhan. Saudara-saudara, tetap di tempat dudukmu, mari saudara engkau boleh sapa sebelah kiri, sebelah kanan, katakan saya senang kamu ada di ibadah hari ini. Ya, silakan saudara-saudara. Amin, amin. Ya. Saudara-saudara, saya bersyukur dan senang karena bisa berkesempatan melayani GKY Kuta, ya. Ini pertama kali saya melayani di GKY Kuta, ya. Di GKY yang lain saya sudah berulang melayani GKY Jambi, GKY Gading Serpong, GKY Sunter dan sebagainya, termasuk juga GKY Mangga Besar. Tetapi ini baru pertama kali, perdana, ya. Jadi saya sangat mensyukuri kesempatan ini. Terima kasih untuk kepada Musa dan juga para pemimpin gereja yang telah memberikan kehormatan kepada saya untuk melayani saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengikuti terus-menerus akan ibadah di gereja ini, maka kita semua tahu bahwa kita masih di dalam seri tentang keluarga, betul? Ya, sudah 2 minggu terakhir kita belajar tentang keluarga, ya, dari firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saya akan meneruskan juga, ya, tentang pengajaran mengenai keluarga. Nah, secara khusus tema atau judul khotbah yang saya akan sampaikan pada siang hari ini adalah keluarga yang menyembah. Apa temanya? Saya senang sekali dengan sikap saudara yang sangat antusias, ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, keluarga yang menyembah, worshiping family, ya, keluarga yang menyembah. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pemberitaan firman, saya juga ingin mengucapkan apresiasi, ya. Saudara-saudara, kalau saudara sadar, sebetulnya yang melayani kita pada hari ini juga ada keluarga. Ya, pianis kita dengan singer yang pria, yang laki-laki itu ibu dan anak. Kemudian worship leader kita, ya, dengan singer yang perempuan itu juga ibu dan anak. Kita beri tepuk tangan buat mereka, saudara-saudara. Ya. Jadi saudara, mereka sudah memberikan teladan lebih dahulu. Inilah keluarga yang bersama-sama secara kompak bisa melayani Tuhan di rumah Tuhan. Mari saudara-saudara kita segera akan lihat firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Walaupun sudah tersedia di depan, tetapi saya sangat mengharapkan saudara juga membuka Alkitab masing-masing, ya, supaya selama khotbah saudara bisa terus-menerus menengok kepada ayat ini. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15, saya akan bacakan buat kita sekalian. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya ajak kita mengulangi khusus kalimat terakhir yang saya tebalkan. 3, 2, 1. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, Yosua mengucapkan kalimat ini ya di akhir hidupnya. Ya, dia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi di bumi, ya. Lalu dia mengumpulkan bangsa Israel dan dia memberikan wasiat. Dia memberikan pernyataan atau pesan terakhir kepada seluruh bangsa Israel yang dipimpinnya. Saudara, yang menarik, pesan dari Yosua bukanlah begini. Hei kalian bangsa Israel, persiapkanlah militer yang terbaik supaya engkau bisa mengalahkan musuh-musuhmu. Hei engkau bangsa Israel, engkau harus memiliki kehidupan ekonomi yang baik supaya negara kita menjadi negara yang maju dan sebagainya. Tidak, saudara. Pesan terakhir yang disampaikan oleh Yosua, engkau harus beribadah kepada Tuhan yang sejati. Dan untuk memperkuat pesan itu, Yosua menegaskan komitmen dia dan keluarganya bahwa kami akan selalu beribadah kepada Allah. Kalaupun kalian tidak memilih Allah, aku Yosua dan keluargaku, aku memutuskan untuk tetap dan selalu memilih beribadah kepada Allah. Saudara, di sini kita belajar keteladanan Yosua. Betapa pentingnya mengarahkan seluruh keluarga kita untuk menyembah Allah yang sejati. Nah saudara, sebelum kita masuk lebih jauh bicara tentang ibadah keluarga, izinkan saya saudara, saya tergoda untuk menyampaikan hal ini, ya, karena ini adalah bulan keluarga, ya. Nah saudara-saudara, izinkan saya memulai dengan sesuatu yang lebih umum terlebih dahulu. Apa sih tujuan berkeluarga atau menikah? Saya senang karena di sini banyak anak-anak muda, ya, yang saya yakin mungkin belum menikah, tapi suatu hari akan menikah, ya. Itu sebabnya dengar baik-baik bagian ini. Apa tujuan berkeluarga atau menikah, saudara-saudara? Nah, kalau kita melihat kepada pandangan secara tradisional, ya, pandangan tradisional itu saudara-saudara melihat bahwa pernikahan itu demi meningkatkan status atau memperbaiki ekonomi keluarga. Betul apa betul? Ya, saudara-saudara, kalau kita tahu orang tua kita zaman dulu, begitu ya saudara-saudara ya. Kalau kita ingin menikah itu biasanya orang tua akan tanya, dia dari keturunan mana? Iya kan? Dia punya bisnis apa enggak? Dia dari keluarga yang seperti apa? Kalau orang Jawa itu saudara-saudara ada apa itu istilahnya mencari pasangan harus bibit, bebet, bobot, betul? Siapa di sini orang Jawa? Oke. Bibit, bebet, bobot, betul ya? Bibit itu bicara keturunan atau latar belakang keluarga, kemudian bebet itu berkaitan dengan tingkat kemampuan ekonomi, ya, sedangkan bobot itu adalah karakter atau kualitas kepribadiannya. Nah, saudara-saudara, ini adalah pandangan tradisional, ya. Kita menikah supaya keluarga kita naik derajat, baik secara sosial, baik secara ekonomi. Itu sebabnya orang tua kita zaman dulu sangat mendorong kita untuk mencari pasangan yang, maaf kalau saya boleh jujur, lebih kaya daripada keluarga kita. Atau dari kalangan yang lebih di atas keluarga kita. Nah, pandangan modern berbeda sedikit. Ya. Pandangan masa kini atau modern saudara, ya, seperti yang saudara lihat, temui di film-film, baik film Barat maupun film Korea, ya. Ya, saya lihat di sini kayaknya banyak pecinta drama Korea, ya. Kelihatan dari wajah-wajahnya ini. Ya. Saudara-saudara, dalam pandangan masa kini atau modern, pernikahan bukan lagi untuk tujuannya itu meningkatkan ekonomi atau status kita secara sosial. Tetapi di dalam pandangan modern, saudara, pernikahan itu adalah untuk my own happiness. Kebahagiaanku. Orang-orang zaman sekarang, saudara, tidak terlalu mempermasalahkan status atau ekonomi. Yang penting aku menikah dengan orang yang bisa membahagiakan aku. Miskin gak apa-apa, yang penting bahagia. Makanya anak zaman sekarang sama orang tua zaman dulu bisa berantem tuh. Karena beda kiblat. Sudah ngerti maksudnya ya?
Dasar pemikirannya sudah beda. Kalau orang zaman sekarang, gak apa-apa papi, gak apa-apa mami. Dia walaupun miskin, dia orang yang paling mengerti tentang aku. Dia orang yang paling bisa memahamiku. Aku bisa bahagia sama dia. Kalau orang tua bilang apa? Emang lo bahagia dan bisa makan batu? Gitu kan saudara ya. Lo mau makan apa nikah sama dia? Nah ini. Tetapi saudara, pandangan masa kini ini, itulah yang menyebabkan banyak perceraian. Iya kan? Saya sudah tidak bahagia dengan dia. Nah saudara, kalau udah gak bahagia berarti dianggapnya pernikahan sudah gagal. Dan akhirnya banyak pasangan yang memutuskan untuk bercerai atau berpisah karena mereka merasa sudah tidak lagi mencapai cita-cita atau tujuan mereka yang semula. Nah saudara, ini adalah pandangan, enggak ada ya. Ini adalah pandangan masa kini dan pandangan secara tradisional. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana pandangan firman Tuhan? Ya, ternyata pandangan firman Tuhan berbeda. Kita berkeluarga bukan untuk meningkatkan status secara sosial dan ekonomi. Kita menikah berkeluarga bukan untuk kebahagiaan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kita menikah itu adalah untuk pertumbuhan rohani. Oh ini penting. Anak-anak muda dengar baik-baik. Catat kalau perlu. Ya. Untuk pertumbuhan rohani. Pernikahan seharusnya menjadi tempat kita menjadi dewasa bersama-sama secara rohani. Suami menolong istri dewasa. Istri menolong suami menjadi dewasa. Orang tua menolong anak-anak menjadi dewasa. Dan saudara satu dengan yang lain, saudara kandung, menolong satu dengan yang lain menjadi dewasa di dalam Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya jelaskan ini bisa panjang lebar. Tetapi salah satu implikasinya adalah, itu sebabnya saudara kita harus mencari pasangan yang seiman. Yang setuju katakan amin. Ya, sebab kalau saudara punya pasangan yang tidak seiman, saudara akan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Allah tadi. Bagaimana saudara bisa menopang dan saling menolong untuk dewasa di dalam iman kalau pasanganmu tidak seiman. Nah saudara, jadi sekali lagi tujuan berkeluarga itu adalah supaya kita bisa menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dewasa secara rohani. Nah izinkan, sekali lagi saya ingin menyampaikan apa sih artinya dewasa secara rohani. Ya, secara singkat saja. Saudara mau gak punya anak-anakmu dewasa secara rohani? Mau? Yang orang tua? Mau? Mau ya? Mau ya? Saudara mau suami dan istrimu dewasa secara rohani? Mau? Mau ya? Nah apa artinya dewasa secara rohani? Dewasa secara rohani tidak semata-mata kita rajin ke gereja. Tidak semata-mata engkau menghafal banyak ayat Alkitab. Tidak semata-mata engkau menjadi majelis di gereja. Nah loh, kalau begitu apa dong? Apa itu dewasa rohani? Saudara, kalau engkau membaca di dalam kitab Yosua tadi, sebetulnya kita mendapatkan clue. Yosua bilang apa? Pilihlah hari ini, engkau mau beribadah kepada dewa-dewa atau kepada Tuhan yang sejati. Betul? Pilihlah Tuhan. Jangan pilih yang lain. Nah saudara, berdasarkan itu, maka menurut saya saudara, apa itu dewasa secara rohani? Orang yang dewasa secara rohani adalah orang yang dapat memilih kehendak dan kehormatan Allah lebih daripada hal-hal yang bertentangan dengannya. Itulah orang yang dewasa secara rohani. Amin. Saudara punya satu sikap ketika saudara diperhadapkan dengan dilema, saudara harus memutuskan. Orang yang dewasa rohani, dia bisa dengan segera dan dengan mantap, aku memutuskan untuk berpihak kepada kehendak Allah. Aku memutuskan untuk tidak melanggar kehormatan Allah. Aku memutuskan untuk tidak membuat Allah sedih. Itu orang yang dewasa secara rohani. Saudara-saudara, saya pernah ngobrol dengan seorang jemaat ya yang akan melepaskan anak satu-satunya seorang perempuan untuk kuliah di luar negeri. Ya, saya tahu orang tua ini sangat akrab dengan anaknya. Nah, saya tanya sama dia, saudara-saudara, apakah engkau merasa khawatir
kalau anakmu akan hidup sendiri di luar negeri dengan segala pengaruh yang jauh lebih bebas daripada di Indonesia. Lalu jemaat ini menjawab begini saudara, tentu sebagai orang tua kami pasti sangat khawatir. Akan tetapi ada satu hal yang menghibur diri kami. Kami telah mengajarkan anak kami sejak dia masih kecil untuk menghormati Tuhan. Dan kami yakin bahwa anak kami, sekalipun dia jauh dari kami, dia ada di negeri orang lain, di negeri seberang. Tetapi di dalam dirinya membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia bisa memilih apa yang baik di mata Tuhan. Wow. Hei para orang tua, mau gak punya anak seperti ini? Maka investasi hal-hal rohani di dalam diri anakmu. Saudara, engkau akan jadi orang tua yang paling bahagia kalau engkau punya anak seperti itu, yang tahu apa yang baik dan apa yang buruk, dan sanggup memilih yang menyenangkan Tuhan. Orang tuamu mau jauh di seberang samudra, ya anakmu jauh di seberang samudra. Tapi kalau anakmu punya kemampuan rohani seperti ini, kau akan menjadi orang tua yang tenang. Amin. Yes. Nah, saudara-saudara, sekali lagi kita akan bicara tentang ibadah, ya. Saya yakin setiap kita sebagai orang Kristen tidak akan menolak fakta betapa pentingnya ibadah di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, ibadah merupakan sarana yang sangat penting untuk membentuk kerohanian kita. Saudara-saudara, kalau kita mengibaratkan seluruh hidup kita seperti sebuah roda, maka ibadah itu adalah porosnya. Sudah paham? Sudah pernah lihat roda? Pernah ya? Saudara, ibadah itu adalah porosnya yang menggerakkan roda itu. Saudara, kalau porosnya tidak beres, kalau porosnya itu tidak lancar, kalau porosnya itu rusak, saudara, maka roda itu sebagus apapun dia tidak akan bisa berjalan. Tidak akan bisa membawa saudara kepada tempat yang saudara inginkan. Saudara bayangkan itu, hidupmu seperti roda, maka ibadah itu adalah poros. Sebegitu pentingnya ibadah tersebut. Nah saudara, untuk memperkaya pemahaman kita, maka kalau saudara mendengar kata ibadah, saudara jangan hanya membatasi ibadah itu hanya urusan yang terjadi di gereja pada hari Minggu. Jason Helopoulos, ya, di dalam bukunya A Neglected Grace, dia mengingatkan kita bahwa ada 3 macam ibadah yang penting buat kerohanian kita. Yang pertama saudara adalah ibadah pribadi atau penyembahan pribadi. Seperti saudara bersaat teduh setiap hari, saudara berdoa, saudara membaca firman Tuhan setiap hari, ya, daily devotion, itu saudara adalah penyembahan pribadi yang saudara lakukan secara individual sebagai anak Tuhan. Lalu yang kedua saudara adalah penyembahan jemaat, corporate worship. Ini yang kita lakukan pada hari ini, pada siang hari ini. Kita bersama-sama dengan saudara seiman, kita ngumpul bareng, kita beribadah, kita memuji Tuhan dan sebagainya. Ini adalah penyembahan jenis kedua. Tetapi ada penyembahan jenis ketiga, yaitu yang disebut dengan family worship atau penyembahan keluarga. Saudara, ketiga macam penyembahan ini bukanlah salah satu engkau pilih. Tetapi engkau harus melaksanakan ketiga-tiganya demi kepentingan kerohanianmu. Coba bilang kiri, bilang kanan, engkau harus lakukan semuanya. Jangan pilih salah satu, jangan pilih salah dua, nanti benar-benar salah, saudara-saudara. Ya. Tiga-tiganya saudara harus jalani kalau saudara mau menjadi anak Tuhan yang sehat dan kuat secara rohani. Nah, sayangnya menurut sebuah survei, dari ketiga macam ibadah itu, ya, ibadah yang paling terlupakan, paling sering diremehkan oleh kita anak Tuhan adalah ibadah apa? Bisa tebak? Nah, ibadah keluarga. Survei menyebut hanya 10% anak Tuhan yang melakukan ibadah keluarga secara rutin. 10% sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit.
Hanya 1 dari 10 orang Kristen yang melakukan ibadah keluarga di rumahnya. Nah itu sebabnya betapa urgent saudara mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Saya sungguh berdoa dan berharap selepas dari ibadah ini, sesudah saudara mendengar khotbah pada hari ini, saudara engkau tergerak. Tuhan mendorong engkau untuk memulai ibadah keluarga di rumah masing-masing. Amin. Kalau saudara sekarang di dalam kepalamu banyak pertanyaan, gimana caranya, susah nggak sih, bagaimana ini dan itu, jangan khawatir, dengerin khotbah ini sampai habis. Ya. Nah, sekarang saudara-saudara, kita mulai dari definisi dulu. Ya, kita mulai dari pengertiannya dulu. Apa itu ibadah keluarga? Istilahnya banyak. Ada mesbah keluarga, ada altar keluarga, ya, ada penyembahan keluarga. Ya, kalau judul khotbah kita keluarga yang menyembah itu ya kan, ibadah keluarga juga boleh. Ya, sekalipun istilahnya sangat beragam, khawatir selama esensinya kita tangkap, maka perbedaan istilah tidak menjadi masalah. Nah, apa itu ibadah keluarga? Kira-kira begini, yaitu penyembahan yang rutin dilakukan oleh sebuah keluarga, ya, atau orang-orang yang tinggal dalam satu rumah di mana mereka bernyanyi, membaca Alkitab dan berdoa. Sederhana itu. Ya. Nah, kalau kita lihat secara sepintas, ibadah keluarga itu memang mirip ibadah gereja. Karena di situ ada nyanyi, ya kan? Ada membaca Alkitab, ada berdoa. Tetapi di dalam versi yang jauh lebih sederhana. Orang-orangnya juga jauh lebih sedikit, nggak sebanyak kita. Hanya keluarga kita. Ya. Dan juga tidak sekompleks ibadah di gereja. Ya, ibadah keluarga itu jangan ada pengakuan iman, apalagi khotbah. Ya. Anak-anakku, dalam ibadah keluarga Selasa besok, kita akan mendengarkan khotbah dari Pastor Brandon Ingram. Ya kan? Nanti hari Jumat, ada pendeta Yakub Susabda yang akan khotbah, begitu ya saudara. Gak usah, gak perlu serumit itu. Ya. Nah, saudara-saudara, ini yang menarik. Kita tidak akan menemukan perintah yang eksplisit dalam Alkitab berkaitan dengan ibadah keluarga. Tidak ada. Ya, tidak ada perintah yang eksplisit tentang ibadah keluarga di dalam Alkitab. Akan tetapi, Alkitab memuat cukup banyak contoh dan landasan untuk bisa melaksanakan ibadah keluarga. Kalau saudara membaca di dalam Perjanjian Lama, ibadah keluarga sudah ada jauh sebelum umat Allah hadir di zaman Musa. Ibadah keluarga dapat ditemukan dalam kisah Abraham, Yakub, Nuh, dan Ayub. Kalau saudara membaca cerita mereka, mereka rajin membangun mesbah bakaran untuk berdoa kepada Allah bersama atau mewakili keluarga mereka. Bahkan saat kemah suci sudah berdiri di zaman Musa, ibadah keluarga tidak serta-merta hilang. Karena kalau saudara tahu, perayaan Paskah orang Yahudi sejak zaman Musa itu tetap dilaksanakan dalam konteks keluarga. Ya, mereka makan domba, anak domba yang disembelih dalam keluarga. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, orang Kristen perdana juga sering mengadakan ibadah di rumah-rumah mereka, seperti yang dicatat oleh surat Kisah Para Rasul. Nah, saudara, ibadah keluarga memang sempat hilang dari abad ke-4 sampai abad ke-15. Ya. Tetapi pada masa reformasi gereja, ibadah keluarga dimunculkan kembali dan salah satu pelopornya adalah Martin Luther. Dan kita sekarang harus dengan tenang, ya, tidak tetap menjaga suasana hati.
Nah, saudara-saudara, mari kita sekarang lihat manfaat ibadah keluarga. Ya, manfaat ibadah keluarga. Saya akan menyampaikan 3 manfaat ibadah keluarga. Ya, manfaat yang pertama, saudara-saudara, ibadah keluarga itu membantu orang tua menunaikan peran dan fungsi rohani yang Allah percayakan kepada mereka, khususnya bagi anak-anak mereka. Sekali lagi, saya minta dong yang sudah menjadi orang tua, angkat tangan yang tinggi. Maksud saya orang tua ini parents ya. Oke, good. Saudara-saudara, tahukah engkau sebagai orang tua, ayah dan ibu, Tuhan menitipkan tanggung jawab yang penting buat anak-anakmu. Amin. Bukan sekedar mencukupi kebutuhan mereka. Bukan sekedar membesarkan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anakmu. Tidak. Saudara, kalau engkau membaca di dalam Mazmur pasal 78, firman Tuhan berkata orang tua harus mewariskan iman kepada keturunan mereka. Kalau engkau membaca Efesus pasal 6 ayat 4, ya, orang tua harus mendidik anak-anak mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, ibadah keluarga menyediakan ruang bagi orang tua untuk mentransfer pengenalan dan cinta akan Tuhan kepada anak-anak mereka. Saudara, ketika kita sebagai orang tua dengan rutin melakukan ibadah keluarga, maka keteladanan rohanimu begitu terang benderang di hadapan anak-anakmu. Anak-anakmu kelak akan membawa di dalam ingatan mereka, orang tuaku adalah orang yang mencintai Tuhan. Saudara, mau nggak dikenang sama anakmu bahwa engkau adalah orang tua yang mencintai Tuhan? Mau? Mau, saudara? Saudara, mau nggak dikenang oleh anakmu bahwa engkau adalah ayah yang mencintai Tuhan, ibu yang mencintai Tuhan? Saudara, lakukan ibadah keluarga. Karena di dalam ibadah keluarga, saudara bisa memperlihatkan keteladanan rohani itu. Oh, sudah ya? Sudah tampil belum? Sudah ya? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan aja, nggak apa-apa. Ya, dunia belum, langit belum runtuh, jadi jangan khawatir, saudara-saudara. Ya, walaupun saya khawatir karena saya mulai meleleh nih kayaknya nih. Ya, saya soalnya tipe orang yang gampang keringetan, saudara-saudara ya. Jadi ya jangan terganggu ya. Ya, biarkan berkeringat itu beban saya, ya berat buat saudara untuk menanggungnya ya. Nah, kita lihat yang kedua, manfaat yang kedua, saudara-saudara. Manfaat yang kedua adalah ibadah keluarga itu memperkuat hubungan di antara sesama anggotanya. Ya, ibadah keluarga itu memperkuat hubungan di antara anggota keluarga. Saudara-saudara, para peneliti meratapi fakta ya tentang keluarga di zaman ini ya, yang hubungannya itu sudah seringkali renggang. Saudara, saya sebetulnya khotbah di sini ini bonus. Saya menggambarkan diri saya adalah, saya ini sebetulnya turis yang lagi jalan-jalan ke sini dapat bonus khotbah. Ya, beda. Ada kalanya saya pengkhotbah yang dapat bonus jalan-jalan. Kali ini saya jalan-jalan dapat bonus khotbah, ya, dan saya sangat bersyukur itu. Jadi begini, saudara, ya saya sudah ada di Bali sejak hari Jumat. Saya makan di sebuah restoran ya waktu hari pertama, ya. Saya nggak usah sebut, saudara, karena ini bukan endorsement, ya. Tapi ini enak restorannya ya, ribs ya, iga babi, ya saudara nebak sendirilah ya. Nah, saudara, waktu saya makan di situ rame, ya, itu semua meja aja sudah terisi. Ya, saya sangat bersyukur karena artinya Bali sudah mulai menggeliat, Bali sudah mulai membaik, begitu ya, secara turismenya. Nah, saudara, ketika saya menunggu makanan, saya perhatikan banyak sekali ini keluarga, ya, ketahuan sekali keluarga karena ada sepasang pria dan wanita, kemudian ada anak-anaknya, anak kecil, anak remaja, begitu ya. Banyak sekali keluarga-keluarga ini, ya, lagi jalan-jalan di Bali. Tetapi saudara, ada satu pemandangan yang menarik saya. Saudara tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka menunggu makanan? Atau selesai makan? Bisa tebak? Mereka bukan ngobrol. Mereka bukan cerita. Apa? Saya udah dengar tuh suaranya. Gitu ya.
Papa, mama, koko, cece, adik-adik semua. Dan bukan hanya satu meja, banyak meja seperti itu. Saudara-saudara, inilah faktanya. Ya, di dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, saudara-saudara, keluarga mulai merenggang. HP itu mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Saudara ngerti yang saya maksud? Saudara bisa telepon temanmu yang ada di Amerika, mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat. Satu meja, tapi kagak ngobrol. Saudara-saudara, kepedulian, keintiman, kejujuran yang seharusnya mewarnai satu keluarga yang sehat, menjadi sangat langka di masa sekarang. Nah, ibadah keluarga menjadi salah satu cara untuk melawan kecenderungan negatif ini. Dalam ibadah keluarga, kita bisa saling berbagi kisah kehidupan. Dalam ibadah keluarga kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menasihati. Dan ketika terjadi konflik di dalam keluarga, maka di dalam ibadah keluarga kita bisa didorong untuk bisa saling terbuka, mengampuni, dan memulihkan hubungan. Yang ketiga, saudara-saudara, ya sudah muncul ya ini ya, bisa dipakai ya. Oke, good, thank you. Yang ketiga, saudara-saudara, ibadah keluarga itu menciptakan keluarga yang berorientasi pada Allah. Ibadah keluarga yang kita lakukan di hari-hari biasa mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa kerohanian bukan sekedar urusan 2 jam di gedung gereja pada hari Minggu. Ibadah keluarga mengingatkan anak-anak kita bahwa Allah selalu hadir dan peduli dalam kehidupan mereka setiap hari. Ibadah keluarga menghadirkan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan rohani seluruh keluarga. Dengan membaca Alkitab, kita mendapat makanan buat kerohanian kita. Dengan bernyanyi memuji Tuhan, kita terus-menerus diarahkan hanya kepada Allah yang hidup. Dengan berdoa, kita melatih sikap selalu bersandar dan berserah pada Allah. Saudara-saudara, ada seorang tokoh penafsir Alkitab yang sangat terkenal, ya, bernama Matthew Henry. Para hamba Tuhan, rohaniwan, pendeta, saudara pasti kenal dengan nama ini. Dia adalah seorang tokoh penafsir Alkitab. Dia menulis berjilid-jilid buku yang tebal, berisi tafsiran Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dia mengeksposisi ayat demi ayat. Dan BPK Gunung Agung bahkan menerjemahkan beberapa tafsirannya, saudara. Dan buku tafsirannya sampai sekarang masih digunakan oleh banyak rohaniwan di dalam persiapan khotbah mereka, termasuk saya. Saudara-saudara, Matthew Henry adalah anak kandung dari Philip Henry. Philip adalah seorang pendeta yang saleh. Dia rutin mengadakan ibadah keluarga sejak Matthew masih bayi. Dan inilah yang sangat membekas di dalam diri Matthew. Di kemudian hari, Matthew memberikan kesaksian tentang ayahnya. Dia berkata begini, di samping berdoa secara pribadi dan bersama ibuku, ayahku secara sengaja dan setia melakukan ibadah keluarga sejak dia menjadi pemimpin keluarga ini sampai dia wafat. Ayahku sering mengingatkan orang lain betapa indahnya ibadah keluarga untuk menghadirkan berkat bagi keluarga mereka. Dia selalu menegaskan bahwa keluarga yang menjadi gereja kecil akan selalu mengalami hadirat Tuhan. Saudara, Matthew Henry adalah contoh atau buah yang konkret dari ibadah keluarga yang dilakukan secara rutin. Melalui ibadah keluarga, Matthew Henry bertumbuh menjadi satu sosok yang begitu cinta Tuhan, yang begitu suka mendalami Alkitab, sehingga dia menjadi seorang penafsir Alkitab yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, sampai di sini. Saya sekarang akan mengajak kita masuk dalam bagian yang lebih praktis. Supaya saudara tidak pulang dari gereja ini dengan banyak pertanyaan di kepala. Tetapi dengan satu tekad dan satu kesiapan untuk saudara bisa memulai ibadah keluarga. Saudara, saya akan memberikan kepada kita beberapa petunjuk praktis. Bagaimana sih memulai dan melakukan ibadah keluarga? Yang pertama, saudara-saudara, tentukan yang terbaik. Ya, jadi saudara mesti tentukan dulu waktunya yang disepakati oleh seluruh anggota keluargamu.
Dan waktunya bisa berbeda-beda tergantung dari kondisi keluarga masing-masing. Ada yang pagi hari sebelum aktivitas dimulai. Ada yang sebelum makan keluarga di malam hari. Ada juga yang sebelum waktunya tidur malam. Tetapi jangan sampai udah keburu ngantuk banget baru kita ibadah keluarga, saudara ya. Takutnya doanya saudara, aminnya bisa besok pagi. Ya, kasihkan doa. Ya. Nah, saudara-saudara, kadangkala ibadah keluarga itu akan terasa hambar atau sulit dilakukan karena kondisi-kondisi tertentu yang terjadi dalam keluarga kita. Akan tetapi berkomitmenlah untuk menjalaninya sesuai dengan waktu yang sudah disepakati. Nah, ini kabar baik buat kita. Dengar ya, ibadah keluarga tidak perlu dilakukan setiap hari. Lega ya? Ibadah keluarga tidak perlu dilakukan setiap hari. Menurut beberapa penulis buku tentang ibadah keluarga seperti Donald Whitney, ya, Jason Helopoulos, ya, dan beberapa tokoh yang lain, saudara, mereka bersepakat ibadah keluarga itu 2-3 kali seminggu itu sudah cukup baik. Berapa kali? Jangan dikorting dong. 2-3 kali. Ya, seminggu itu sudah cukup baik. Ya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, usahakan ibadah keluarga itu sederhana dan singkat. Saya tadi sudah jelaskan bahwa ibadah keluarga itu hanya ada 3 unsur. Apa saja? Bernyanyi memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa. Ya. Jadi saudara jangan bikin rumit. Jangan ada pengakuan iman rasuli, jangan ada kolekte. Saudara. Ya. Nggak usah rumit-rumit lah. Bikin yang sederhana tetapi meaningful, penuh dengan makna. Ya. Contohnya begini, saudara bisa mulai dengan nyanyi dulu 1 lagu. Ya, 1 lagu nyanyi dulu, bangun suasana rohani yang enak. Ya. Setelah itu baca kitab. Gak usah khotbah, baca aja. Kecuali anakmu nanya. Ya, kalau anakmu nanya, boleh kita berikan waktu untuk kita jelaskan. Tetapi jangan panjang-panjang. Kira-kira 10-15 menit itu sudah oke. Jangan lebih. Ya. Yang ketiga, walaupun ibadah keluarga itu sederhana dan singkat, pemimpinnya harus mempersiapkan sebelumnya. Khususnya kita sebagai orang tua, ya. Kita harus mempersiapkan sebelumnya kalau kita menjadi pemimpin ibadah keluarga. Dengan demikian kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Dalam pelayanan apapun, kita harus tetap mengutamakan persiapan. Amin. Setidak-tidaknya kita menentukan nats Alkitab yang mau kita baca. Atau kita sudah tahu lagu apa yang kita mau ajak mereka nyanyikan. Ya. Nah, saudara-saudara, bisa juga kita menggunakan bahan-bahan renungan yang populer. Yang saudara bisa dapatkan secara online maupun di toko buku seperti santapan harian, ya, renungan harian atau santapan rohani, ODB, Our Daily Bread. Saudara bisa baca natsnya sekaligus saudara bisa baca renungannya yang singkat itu. Ya, jadi sangat membantu kita. Yang keempat, saudara-saudara, saudara sabar karena petunjuk praktisnya ada sekitar 50, saudara-saudara ya. Yang keempat, saudara, berbagi tugas. Ya. Selalu harus orang tua yang melakukan segala-galanya. Kalau anak kita sudah cukup umur dan mampu, ya, kita bisa mulai menyerahkan tugas-tugas tertentu kepadanya. Ya, kalau anakmu bisa main gitar, minta dia main alat musik. Ya, berdoa atau membaca Alkitab. Dengan demikian ibadah keluarga menjadi tempat latihan untuk anak-anakmu melayani Tuhan. Amin. Yang kelima, sesuaikan dengan usia anak. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui. Ya, seringkali orang tua tidak menyadari ini. Bila anak kita masih kecil, maka pilihlah nats Alkitab yang berisi narasi atau cerita. Bisa juga porsi-porsi dari Mazmur maupun Amsal. Nats Alkitab yang rumit, yang susah, yang orang dewasa aja belum tentu ngerti, seperti imamat, saudara-saudara. Ya, tunda dulu, oke? Boleh, saudara, bukan berarti nggak boleh. Boleh, tapi siap-siap aja kalau anakmu nanya.
Maksudnya apa sih Pak? Anak kambing tidak boleh dimasak dalam susu ibunya. Nah lo jawab deh. Ya, maksudnya apa sih Pak? Nggak boleh makan babi, kita malah makan babi. Nah jawab deh ya. Kalau saudara bisa jawab silakan ya. Yang keenam saudara-saudara. Yang keenam, bangunlah suasana yang intim dan berfokus kepada Allah. Jangan tegang dan jangan kaku. Kadang-kadang ini kita nggak bisa membedakan sikap menghormati Tuhan dengan sikap tegang ya. Seolah-olah menghormati Tuhan itu harus begini. Tegang gitu, kaku gitu. Ya. Kayak orang kena stroke, saudara-saudara. No, kita bisa relax, tetapi di sisi yang sama kita tetap menghormati Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Tentu saja yang saya maksud relax di sini bukan berarti kita sambil tidur-tiduran atau sambil main handphone. Enggak. Tetap hati kita terarah kepada Tuhan. Ya. Kita juga bisa menggunakan gestur-gestur seperti berlutut bersama, saling berpegangan tangan, bisa berpelukan, berdoa satu dengan yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Ibadah keluarga yang baik harus diwarnai dengan kehangatan, keintiman, semangat, dan sikap saling menghargai. Kalau terjadi sesuatu yang konyol sehingga anak-anakmu tertawa, kita jadi orang tua jangan mudah memarahi mereka. Biarkan aja, kalau perlu ikut tertawa. Ya, tetapi setelah tertawa, balik lagi menyembah Tuhan. Amin. Sehingga anak-anakmu tidak merasa ibadah keluarga itu sebagai sesuatu yang membosankan, sesuatu yang menyeramkan apalagi. Yang terakhir, saudara-saudara, ini tips yang penting, ya. Konsisten, sama-sama katakan konsisten. Artinya, poin nomor 1 sampai 6, lakukan terus-menerus. Akan ada masanya, saudara, engkau merasa sulit melakukan ibadah keluarga. Akan ada masanya engkau akan merasa sangat bosan. Akan ada masanya engkau sulit sekali untuk menetapkan waktu yang sudah ada sebelumnya. Tetapi saudara berjuanglah. Tetap usahakan konsisten. Seminggu 2 kali, seminggu 2 kali. Kalau sulit, jadi seminggu sekali, it's okay. Tetapi nanti kalau keadaan sudah normal, jadikan lagi seminggu 2 kali dan sebagainya. Konsisten. Salah satu kegagalan, penyebab kegagalan ibadah keluarga adalah karena kita sebagai orang tua, kita tidak konsisten. Sehingga anak-anak kita tidak menganggap kita ini serius. Saudara-saudara, saya akan tutup renungan saya, ya, dengan 2 pertanyaan yang sering kali berkecamuk di kepala orang tua. Ketika ingin mengadakan ibadah keluarga, biasanya ada 2 pertanyaan yang mengganggu pikiran mereka. Yang pertama, kapan waktu terbaik untuk memulai? Kapan, saudara? Saudara sudah dibekali, saudara sudah diperlengkapi, saudara sudah tahu seluk-beluk ibadah keluarga. Nah sekarang pertanyaannya, kapan waktu terbaik untuk memulai? Saudara, mari kita baca lagi Yosua pasal 24 ayat 15. Di ayat yang ke-15, saudara, Yosua menegaskan kepada bangsa Israel, pada hari ini juga pilih siapa yang kau ingin sembah. Pada hari ini. Urusan rohani jangan tunggu-tunggu besok. Hari ini juga. Decide, putuskan. Saudara, artinya apa? Saya setuju bahwa waktu yang terbaik untuk ibadah keluarga bukan besok, apalagi minggu depan. Tetapi adalah hari ini. Hari ini. Saudara Samuel Davis pernah mengatakan begini, bila engkau sungguh mengasihi anak-anakmu dan ingin menurunkan berkat dari surga ke atas keluargamu, maka saya memohon kepadamu untuk memulai dan memelihara ibadah keluarga dari hari ini sampai akhir hidupmu. Ketahuilah bahwa ibadah keluarga bukanlah sebuah kewajiban yang dipaksakan kepadamu, tetapi kesempatan istimewa, privilege yang diberikan Allah kepadamu berdasarkan anugerahnya. Saudara, kalau mau dapat THR besok atau minggu depan atau hari ini? Kalau bisa hari ini atau besok, saudara? Hari ini. Kalau engkau tahu ibadah keluarga akan menghadirkan berkat Tuhan di dalam keluargamu, do it today. Do it today.
Pertanyaan kedua yang sering mengganggu orang tua sebelum memulai ibadah keluarga adalah, saya merasa tidak layak. Kayaknya susah deh saya bikin ibadah keluarga. Saya bukan orang yang pantas. Saudara-saudara, salah satu hambatan terbesar bagi orang tua untuk memulai ibadah keluarga adalah rasa minder, rasa tidak layak, rasa tidak pantas. Kenapa? Karena mereka tahu anak-anak mereka kenal diri mereka. Betul? Mereka yang tinggal serumah tentu sangat mengenal aslinya kita. Kalau saudara mau tahu siapa Jimmy Setiawan yang asli, tanya istri saya, saudara. Dia tahu. Saudara jangan tanya jemaat saya. Karena saya sering pakai pencitraan. Ya. Tanya istri saya. Saudara mau tahu Muse yang aslinya gimana? Tanya si Semu. Ya walaupun istri saya belum tentu jujur sama saudara sih. Tapi dia pasti kenal isinya saya, aslinya saya. Ya. Nah saudara, anak-anak kita, istri kita, suami kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita, kegagalan kita, dan kesadaran akan ketidaksempurnaan diri kita ini seringkali menghalangi kita untuk memulai ibadah keluarga. Kita khawatir anak-anak kita meremehkan diri kita. Atau mungkin kita melihat keluarga masih banyak carut-marut, masih banyak masalah. Kita merasa munafik bila kita mengadakan ibadah keluarga di tengah masalah yang masih belum tuntas ini. Saudara-saudara, itu sebabnya saya ingin memberikan saudara satu tips. Nanti kalau saudara bikin ibadah keluarga untuk pertama kali, saudara sebagai orang tua, katakan begini sama anak-anakmu. Anak-anakku, kalian tahu betapa saya bukan orang tua yang sempurna. Saya masih bisa melakukan banyak kesalahan. Saya masih banyak kekurangan. Tetapi anak-anakku, saya rindu untuk kita melakukan ibadah keluarga yang dapat membangun kerohanian saya dan kita semua. Katakan itu. Anak-anakmu akan menghargai engkau. Tidak perlu pakai topeng dewasa rohani. Jujur apa adanya. Tetapi di sisi yang sama, di saat yang sama, engkau mengatakan kepada anak-anakmu bahwa engkau rindu untuk bertumbuh secara rohani. Engkau rindu untuk mau menghormati dan mencintai Tuhan. Saudara, saya akan tutup, ya, benar-benar tutup kali ini, ya. Saudara-saudara, sebelum Yosua sampai pada ayat yang ke-14 dan 15, kalau saudara membaca, di ayat-ayat sebelumnya, Yosua menceritakan ulang kisah di masa lalu. Kisahnya siapa? Kisahnya Allah dengan bangsa Israel. Kisah anugerah Allah kepada bangsa Israel. Dimulai dari Allah memilih Abraham. Kemudian Allah menghadirkan bangsa Israel melalui keturunan Abraham seperti Ishak dan Yakub. Kemudian Yosua juga menceritakan bagaimana Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir melalui kepemimpinan Musa. Dan seterusnya Yosua mengingatkan bagaimana Allah memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Saudara, Yosua menceritakan, memperagakan ulang, mendemonstrasikan kasih Allah kepada bangsa Israel. Baru setelah itu Yosua menantang mereka, "Hei bangsa Israel, beribadahlah kepada Tuhan yang sejati." Saudara, urutan ini maha penting. Artinya apa? Kita beribadah bukan untuk meraih anugerah Allah. Kita beribadah justru karena kita sudah hidup di dalam anugerah Allah yang selalu tersedia bagi kita. Amin. Amin. Engkau beribadah bukan supaya Tuhan makin sayang sama engkau. Tuhan sudah sayang kita secara sempurna. Amin. Justru karena Tuhan sudah begitu mengasihi kita, Dia siap mencurahkan berkat rohani kepada keluarga kita. Tinggal kita yang menerimanya. Dan cara kita menerima salah satunya adalah dengan melakukan ibadah keluarga. Amin. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa.
Saudara, saya berikan waktu untuk saudara berdoa secara pribadi di dalam hati masing-masing, meresponi firman Tuhan yang saudara sudah dengar. Dan sambil pemusik menyiapkan lagu yang akan kita nyanyikan bersama, saudara berdoalah. Bangun komitmenmu di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong aku supaya aku bisa memulai ibadah keluarga mulai hari ini bersama dengan keluargaku sendiri. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bersama keluargaku menyembah-Mu Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi kita katakan, bersama keluargaku menyembah-Mu Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara-saudara, sebelum kita nyanyikan sekali lagi, kalau saudara di sebelahmu ada istrimu, ada suamimu, ada anak-anakmu, ada keluargamu yang duduk berdekatan denganmu, saudara, saya undang engkau peluk dia. Engkau peluk dia dengan penuh kemesraan dan kasih. Peluk dia, saudara-saudara. Jangan peluk istri orang lain, istri sendiri, ya. Saudara, peluk dia. Peluk dengan penuh kehangatan. Di hadapan Tuhan, apa yang kau lakukan menyenangkan dia. Mari sama-sama keluarga Tuhan, nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita. Angkat suaramu, angkat hatimu. Bersama keluargaku menyembah-Mu Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dengan suara yang lembut katakan, bersama keluargaku menyembah-Mu Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan, di hadapan-Mu ada keluarga-keluarga yang datang kepadamu. Suami, istri, orang tua, dan anak yang datang kepadamu dengan segala kerapuhan mereka, dengan segala kelemahan dan kekurangan mereka, tetapi mereka mau datang kepadamu karena mereka tahu Engkaulah kepala keluarga mereka. Karena Engkau mengasihi mereka, bahkan Engkau mau mati bagi mereka. Tuhan, inilah keluarga-keluarga-Mu ya Tuhan. Tidak ada satu keluarga yang begitu rusak yang tidak mungkin bisa dipulihkan oleh Tuhan. Kami merindukan mukjizat-Mu terjadi di tengah keluarga kami. Dan tolong kami mengerti apa yang menjadi bagian kami. Kami sebagai orang tua, kami sebagai anak, tolong kami sadar apa yang menjadi bagian kami. Setidak-tidaknya tolong kami, untuk kami boleh berkomitmen memulai ibadah keluarga di tempat kami. Dengan demikian kami boleh mengalami hadirat-Mu yang memulihkan, yang menyembuhkan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama yang indah itu,
kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara.